untung aja nih politikus Indonesia ini pinter juga. Rakyat Indonesia nggak dikasih power gitu, nggak dikasih kekuasaan kekuatan. Andai kata ada kekuatan rakyat sudah selesai mereka ini, selesai politikus Indonesia ini. Saking banyak gua keliling ya, termasuk di daerah Kalimantan Timur yang dekat IKN, mereka itu sebetulnya nggak sepakat aja, cuman mau ngelawan nggak punya kekuatan gitu. Jadi kalimatnya mau gimana lagi ya, ujung-ujungnya ya ini kalimat-kalimat seperti ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal. Baju koko Habaib putih present Al-Body. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, gua ini sebenarnya nggak layak untuk bikin konten, cuman gua harus bikin konten karena gua mau ngetawain Fahri Hamzah. Jadi ada satu postingan kakak Monica di Twitter, itu ngakak gue ya. Sebagai disclaimer dulu deh ya, Fahri Hamzah itu tokoh yang dulu sempat gue kagumi, sempat gue kagumi. Dia berani lantang berbicara, tapi ke belakang ini kok jadi kayak gimana gitu ya. Memang akhirnya membuat gue makin yakin gitu. Udahlah, politikus mau ngerti agama, mau ngerti surga, mau ngerti neraka, udah nggak percaya, udah nggak percaya, gue nggak percaya gitu. Fahri Hamzah ini orang yang ngerti agama loh, dia masya Allah pengetahuannya tentang agama, sejarah luar biasa. Tapi ya begini juga, jadi ada pertanyaan begini nih ya, intinya satu kata buat Fahri Hamzah, gue sih milihnya haram gitu ya, satu kata. Sopan itu buat gue sopan. Kenapa haram itu sopan? Karena ya masih dalam hukum Islam lah. Haram ada, makruh ada, nggak haram. Tapi tenang aja, kan ada tuh ya, halal, makruh, haram gitu ya. Halal, makruh, haram. Ini haram belum yang tertinggi kok, masih ada racun. Jadi Fahri Hamzah itu haram kalau buat gue. Ya, kenapa haram? Masih bisa dimakan kalau darurat. Kalau darurat nggak ada lagi, nah itu bisa dimakan karena haram. Ya, kalau racun mau darurat pun jangan lu makan gitu, paham kan lu? Ya oke, sekarang kita lihat komentar netizen. Let's go to Twitter guys. Oke guys, ini ya haram, sopan kan? Satu kota, sopan dan bijak buat abang patriot dan pendekar mahkamah keluarga ini ya kan, mukanya Fahri Hamzah nih. Haram buat gue. Ya buat gue sih haram guys. Ya, kalau boleh lebih dari satu kota telah dihalalkan. Dari mana halalnya kakak? Kak Monica ketawa. Nanti kita ke komentarnya Kak Monica ya. Haram jadah, buset ditambahin satu kata aja. Jadi kadang-kadang rakyat Indonesia ini kalau gue perhatiin udah terlalu emosional sama orang-orang politik ya. Cuman untung aja nih politikus Indonesia ini pinter juga. Rakyat Indonesia nggak dikasih power gitu, nggak dikasih kekuasaan kekuatan. Andai kata ada kekuatan rakyat sudah selesai mereka ini. Selesai politikus Indonesia ini.
saking banyak gua keliling ya, termasuk di daerah Kalimantan Timur yang dekat IKN, mereka itu sebetulnya ya nggak sepakat aja, cuman mau ngelawan nggak punya kekuatan gitu. Jadi kalimatnya mau gimana lagi ya, ujung-ujungnya ya ini kalimat-kalimat seperti ini. Endingnya jadi suul khatimah gitu ya. Jangan dong kakak, masa iya anak orang disuruh suul khatimah, jangan, mudah-mudahan tobat aja ya. Kalau nggak tobat ya binasa kan gitu. Ngopi dulu gue. Asasin kearifan lokal. Penjilat, nah itu guys. Ya, gue sempat juga ya kemarin di satu tempat di satu daerah, gue nggak nyebutin pejabatnya. Ada yang ngundang gue pejabat, ada ngundang gue bilang nggak salah apa pejabatnya ini ngundang gue nih, ya kan? Apa nggak salah pejabat ini ngundang gue? Ternyata ada beberapa pejabat juga yang sebenarnya jabatan mereka nggak terlalu tinggi juga nggak terlalu rendah gitu, cuman mereka ya terikat oleh sistem. Ini makanya guys, sebetulnya di pemilu ini gue pesimisnya dengan sistemnya, bukan dengan orang-orangnya, bukan sistem. Kalian lihat aja nih ya, kemarin ada cerita makan siang bersama Pak Anies, terus Pak Prabowo, terus Pak Ganjar sama Pak Jokowi ya. Ya mereka duduk begitu, gue nggak seneng gitu, serius. Orang-orang kan bilang wah itu damai enak begini, waduh hati-hati lu. Kalau udah politikus damai yang rugi rakyat, udahlah. Udah sering terjadi. Jangan sampai, gue justru seneng kalau politikus itu perang dingin. Artinya apa? Yang untung rakyat. Mereka yang punya kekuasaan guys, mereka punya power, mereka punya kekuasaan. Kalau mereka berdamai dan bekerja sama, selesai lu kakak. Selesai bola-bola. Ya rakyat. Nah kalau rakyat kan mau bagaimana kekuatannya? Nggak ada. Ya segitu-segitu doang. Penjilat, pengemis, buset pengemis. Alhamdulillah, biar miskin gua. Kalau gue nih ya, alhamdulillah miskin nggak apa-apa, tapi nggak perlu jadi anjing untuk hidup, ya kan? Kita manusia nggak perlu jadi anjing untuk hidup. Penjilat ludah sendiri, aduh, ludahnya diludahin di mana dulu? Kalau diludahin di piring ada nasinya masih mending dilidah sendiri. Nah kalau diludahnya ngeludah ke tempat tai, terus tainya sama ludahnya kena jilat, ngumluk ya, ketawa nih, haha jadi penjilat rezim. Penjilatis rezim Sontoloyo. Nah itu kan bener gue. Najis, buset najis. Najis itu ada 3 kakak. Mukhafafah, mutawasithah, sama mughaladhah. Kalau mukhafafah ya basuh begitu aja bisa. Mutawasithah agak ribet dikit. Berarti kalau najis mughaladhah berarti 7 kali basuh pakai pasir. Kayak ludah anjing ya. Aduh. Menjilat ludah anjing dong. Aduh. Bacot gue mulai pedes. Kopi dulu kakak gitu. Kopi di sini enak, buatannya yang buatin ikhlas, mudah-mudahan yang buatin insya Allah masuk surga. Sopan beh, lanjut. Siap sopan. Meong, iya kan habis mengaum-ngaum ya. Sekarang kita lihat di postingannya kakak Monica ya guys. Kita lihat komentar orang di postingan kakak Monica. Let's go. Satu kata sopan dan bijak buat abang patriot dan pendekar mahkamah keluarga ini. Wah, mukanya Fahriam bilang, beliau adalah salah satu tokoh reformasi yang mendukung nepotisme dan politik dinasti. Mantap. Itu satu kalimat. Kadang-kadang orang saking udah gemesnya sama politikus ini nggak bisa satu kata, nggak bisa bedain satu kata sama satu kalimat. Ya, coba kayak gitu loh. Nah, kayak gue haram, udah haram gitu. Kalau ditanya penjelasannya gimana ya, karena haram itu masih boleh dimakan kalau darurat, udah nggak ada makanan lain. Tapi kalau masih ada makanan lain haram makan, beda sama racun gitu ya. Kalau begini kan aduh panjang banget gitu, pengkhianat gitu. Berarti beliau adalah satu tokoh reformasi yang mendukung nepotisme dan politik dinasti. Satu katanya itu pengkhianat. Kenapa gue bilang pengkhianat? Karena reformasi itu anti nepotisme politik dinasti. Dia pejuang reformasi, tapi ternyata dia mendukung nepotisme. Maka dia adalah seorang pengkhianat. Transgender anjir. Transgender itu pindah kelamin kakak. Bukan pindah bukan pindah dukungan. Ini trans apa ya? Trans lintas Sumatera.
Sadis. Aduh. Politikus. Nah, ini politikus. Iya, tikus banyak. Berarti dia termasuk salah satu anggota gerombolan tikus gitu mungkin ya. Oke, nih. Sampah. Lu. Umar Al-Chelsea ini salah satu kader PKB kalau nggak salah. Kalau nggak salah lu ya, nggak tahu. Iya, sampah, buset sampah. Sampah yang bisa didaur ulang atau yang dibakar kakak. Sampah ada macam-macam. Aduh, ada yang bisa jadi pupuk sampah tuh. Ada yang bisa didaur ulang, ada yang sampah yang memang nggak bisa diapa-apain ya sampah memang. Iya, tercipta untuk jadi sampah gitu ya kan. Ini orang aponturir politik, bukan orang idealis, nggak punya pendirian, makanya ditendang dari PKS. Sempat di PKS. Iya. Saya tidak bisa berkata-kata lagi, mencela-mencela. Kita dengar Basuki ngomong. Tanya minggu. Bentar. Tanya sekarang. Bentar, ngomongane ngomong mencela-mencela saenake udeli dhewe. Katanya minggu, katanya sekarang. Omongane gedabrus. Alah, entut berut. Ngomong mencela-mencela saen. Ya benar, mencela-mencela. Ya itulah. Jadi jangan heran guys. Kalau kalian melihat seorang politikus, khususnya di masa-masa sekarang ini, itu yang salah siapa sih sebenarnya? Yang salah kita, ngapain kita percaya? Itu yang salah. Gue ngelihat orang-orang yang terjebak, rakyat yang terjebak dengan hiruk pikuk perpolitikan Indonesia itu rakyat yang terjebak oleh kesenangan sesaat gitu. Kalau ada acara-acara rame, tapi selesai itu lu nggak tahu kalau dikhianati gitu. Lu nggak ngelihat banyak kasus lu, banyak peristiwa lu. Rempang itu dulu 70% pemilih Jokowi. Jadi apa Rempang? Jokowi bawa kartu ini. Gibran kemarin begitu lagi, dan rakyat masih mau lagi. Mau bilang apa gue? Mau bilang tolol? Nggak bisa gue. Aduh, gemuk. Apa ini yang gemuk ini sayang? Nyebur semua ke kolam cebong. Neno Warisman juga masuk. Neno Warisman gabung Partai Gelora. Mungkin juga guys, gua kalau mau husnudzon Fahri Hamzah ini mungkin mau balas dendam sama Megawati. Mungkin. Ada kemungkinan nggak itu? Iya, dia mau ngelawan PDIP. Jadi dia mempionirkan dirinya gitu ke koalisinya Prabowo agar bisa mukulin PDI. Mungkin begitu, ya mungkin. Telur yang kemudian bisa berjalan. Telur jalan kan belum ada kakinya. Kalau kata orang Kutai, ya gue kemarin ke sono, templenet. Buat orang Kutai tahu aja kan artinya templenet, nggak tahu deh lu cari sendiri templenet itu apa. Kalau ada orang Kutai yang nonton gue ini, cari deh artinya templenet apa ya, komentar di bawah. Sejak menjilat durian Medan dengan Bobby mantu Pak Lurah, dia jadi mabuk kekuasaan. Mungkin belinya pakai duit negara, mungkin juga. Ini cerdas ini. Politikus musiman 98 bubarkan KKN, 2023 dukung KKN, ya kan? Kalau gue sih pengkhianat reformasi ya. Akibat benur dan durian Medan jadi linglung. Siapa tahu ketatap pinggiran ranjang juga ada kemungkinan ya kan? Orang kalau ketatap pinggiran ranjang tuh membahayakan loh. Apalagi ranjangnya ranjang jati atau ranjang ulin. Bisa konslet sayang kabel otak ya kan. Singa berubah jadi meong, kesian. Telur men. Aduh. Orang yang jilat air ludahnya sendiri, iya. Kukira keras, rupanya kertas. Ya. Udah ya guys, gitu aja. Jadi intinya kesimpulannya ya. Banyak orang kecewa dengan Fahri Hamzah. Kalau gua ngelihatnya ya, gua termasuk yang kecewa. Cuman akhirnya makin kesini kita udah paham gitu. Kata Nabi SAW, as-sabru 'inda sadamatil ula. Sabar itu pada pukulan pertama, pada peristiwa yang pertama. Jadi kalau udah kedua kali udah nggak perlu sabar lagi, kita udah biasa gitu. Nah Fahri Hamzah ini, gue sempat shock pertama gitu. Kok begini nih orang gitu. Padahal gue termasuk pengagum dia dulu. Ya, sekarang kok begini. Jadi ada beberapa kemungkinan dia memang jadi penjilat, dia memang
pengkhianat atau ada kemungkinan yang ketiga menurut gue. Fahri Hamzah sedang mencari tambahan kekuatan untuk berantem sama, dalam tanda kutip ya, berantemnya dengan PDIP. Menurut kalian setuju yang mana? Atau kalian punya pendapat sendiri? Tulis dengan komentar yang baik di bawah. Gua Babe Aldo pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada kita ikut dalam perpolitikan, kita pelajari aja gerak mereka supaya kita nggak ditipu lagi, sayang. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Sekarang ada Babe Rolen, Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya, bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan nggak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.